Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam kenal dari channel Film Junai Keren. Saya mengucapkan semoga dalam kondisi sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Pada video ini saya akan membahas alur cerita film animasi yang berjudul Si Beast tahun 2022. Di mana menceritakan petualangan seorang bocah dan salah satu pemburu monster. Di sana mereka mencoba mengalahkan salah satu monster terkuat, namun yang terjadi malah sebaliknya. Nah, bagaimana kisahnya? Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja. Di awal mula terlihat seorang anak di tengah lautan. Dia berusaha bertahan hidup karena kapal mereka hancur akibat serangan monster. Setelah beberapa tahun kemudian, kini anak itu telah menjadi seorang pria pemberani. Dia bernama Jacopo. Oleh makhluk wushu kitchen terlihat Jacob telah bergabung dengan salah satu kelompok pemburu monster, dan kapten mereka bernama Crowe. Suatu hari mereka sedang berburu monster bernama Red Blaster. Di tengah pemburuan mereka melihat kapal pemburu lain sedang dalam bahaya. Mereka pun memutuskan berhenti mengejar Red Blazer, lalu pergi menyelamatkan kapal tersebut. Sesampainya di sana, Jacob dan teman-temannya bertarung melawan monster itu. Tarungan mereka berlangsung sangat sengit. Let it know we're here. Jacob berhasil menyerang monster dengan menggunakan tombak. Monster itu pun mulai marah dan langsung menyerang Jacob hingga dia keluar dari kapal. Dalam bahaya, Kapten Crow menyerang. Ia pun berhasil mengalahkan monster tersebut. Di saat Kapten Crow mencoba mengambil tanduknya, tiba-tiba beruntungnya Jacob dan teman-temannya berhasil menyalakan Kapten Crow. Mereka mampu cegah. Setelah melewati pertarungan yang melelahkan, mereka akan pergi ke istana. Ketika sampai ke pelabuhan, Jacob dan teman-temannya merayakan keberhasilan mereka. Ada seorang bocah perempuan mengajakku berbincang. Dia bernama May Bramble. Dia mengatakan bahwa dia anak yatim piatu yang tinggal di suatu panti asuhan. Dia sangat tertarik menjadi seorang pemburu monster, dan Jacob menolaknya karena lagi bocah. Keesokan harinya Jacob dan Kapten Crow akan pergi ke istana. Mereka berniat ingin memberikan raja dan ratu hasil kerja keras mereka. Sesampainya di sana ternyata raja dan ratu tak tertarik dengan hasil perburuan mereka. Ratu mengatakan bahwa Kapten Crow dan para anggotanya telah gagal dalam perburuan Red Blaster. Maka dari itu ratu memutuskan tak ingin memberikan hadiah kepada para pemburu monster itu, dan akan melakukan perburuan menggunakan pasukan kerajaan. Mendengar itu Kapten Crow sangat marah. Hampir saja mereka bertarung di istana. Jacob melerai pertikaian mereka dengan mengatakan jika mereka lebih dahulu berhasil mendapatkan monster Red Blaster, maka kerajaan harus bersedia menggunakan jasa para pemburu monster. Tak ingin membuang waktu, Kapten Crow bersama para anggotanya langsung berlayar mencari monster Red Laser itu. Dalam perjalanan Jacob tak sengaja menemukan May yang sedang bersembunyi. Dia pun memarahi May karena masuk ke dalam tanpa izin. Kemudian Kapten Crow datang lalu melihat keberanian bocah itu. Dia pun mengizinkan May tinggal di kapalnya. Hari mulai gelap, mereka menembak sebuah mercun untuk memancing monster itu.
Pada akhirnya rencana itu berhasil. Red Laser datang menghampiri mereka. Melihat itu Kapten Crow memerintahkan para anggotanya melakukan serangan menggunakan tali dengan media tombak. Meski telah terkena serangan, Red Blazer berusaha melarikan diri dengan membuat sebuah pusaran air. Di saat itu Mei melihat monster itu, dari bawah kapal mereka takkan bertahan lama. Jacob pun meminta kepada Kapten Crow secepatnya memutus tali yang berada di tubuh Red Blaster. Sayangnya Kapten Crow menolak. Dia tetap melanjutkan perburuan meski kapal mereka akan tenggelam. Di saat keadaan semakin kacau, Mei yang pada saat itu berada dekat dengan tali pengikat tak sengaja mendengar perkataan Jacob dan Kapten Crow. Akibat kejadian itu Kapten Crow sangat marah sambil menodongkan pistol, menyuruh Jacob untuk menyerahkan anak itu. Kemudian Mei, namun Jacob menolak. Mereka berdua pun berdebat dan tiba-tiba ada sosok yang ternyata monster Red Blazer memakan mereka berdua. Monster itu malah membawa Jacob dan Mei pergi ke pulau para monster. Sampainya di sana kembali, Jacob ingin menyerang monster Red Blazer. Mei yang menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh, dia pun mencoba menghentikan tindakan Jacob. Dan setelah berhasil menghentikannya, Mei mencoba memberitahukan Jacob tentang pemikirannya bahwa monster Red Blazer menyelamatkan mereka berdua dari serangan Kapten Crow. Namun Jacob tak percaya begitu saja. Mereka berdua istirahat di suatu gua. Di pagi hari Mei melihat seekor monster kecil datang. Meskipun memberikannya sebuah makanan, membuat monster tersebut mulai menyukai Mei. Di sana Mei memberikan sebuah nama kepada monster kecil itu bernama Blue. Tak lama Jacob datang dan melihat Mei yang sedang bermain dengan seekor monster. Dia pun mengambil monster Blue itu lalu melemparnya jauh dari Mei. Ketika Jacob membawa Mei kembali ke gua, di atas tak sengaja tertinjak telur monster itu sampai pecah yang berada di tanah, hingga anak-anak monster itu keluar dan mulai mengejar mereka. Para monster kecil itu ia mengira bahwa Jacob dan Mei adalah induknya. Tak lama induk dari monster itu datang dan mengejar mereka berdua. Beruntung Mei dan Jacob berhasil lolos dengan menggunakan sebuah perahu. Ketika mereka berdua ingin menjauh dari pulau, tiba-tiba monster kepiting menyerang mereka. Kemudian monster Red Blazer datang. Di pulau itu mereka berdua pun bertarung. Tak berlangsung lama monster Red Blazer berhasil mengalahkan monster kepiting tersebut. Mei melihat tindakan monster Red Blaster tersebut. Mei semakin yakin bahwa monster Red Blazer adalah seekor monster yang sangat baik. Mei pun mencoba meminta bantuannya untuk mengantar mereka pulang tersebut. Tak disangka ternyata monster Red Blazer bersedia membantu dan langsung menaikkan perahu mereka ke atas punggungnya. Selain Kapten Crow pergi menemui seorang penyihir bernama Gwen Badar. Di sana dia meminta bantuan penyeri itu untuk melumpuhkan monster Red Blazer. Dan penyihir pun memberikan sebuah senjata racun yang dapat mengalahkan monster Red Blazer yang terkuat. Pindah Jacob dan Mei setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka sampai di suatu pulau. Sesudah sampai di pantai, Jacob dan Mei mengucapkan selamat tinggal kepada monster Red Blazer dan monster Blue. Setelah monster Red Blazer mau pergi, monster itu merasakan kehadiran kapal pasukan kerajaan.
di balik pulau dia pun pergi ke tempat itu dan mencoba menyerang mereka. Jacob dan Mei berusaha menghentikan tindakan monster Red Blazer itu. Setelah itu Mei terjatuh dan terluka, setelah monster Red Blazer berhasil menghancurkan kapal kerajaan. Kemudian monster Red Blazer melihat kapal Kapten Crow datang. Tanpa menunggu lama monster Red Blazer langsung pergi menghampiri kapal itu. Sesampainya di sana dengan mudah monster Red Blazer berhasil dilumpuhkan. Kemudian Kapten Crow mengikat monster Red Blazer langsung dan berniat untuk membawa monster itu ke istana. Jacob yang berada di pulau mencoba mendekati dan tetap membawa monster itu pergi ke istana. Sesampainya di istana, semua warga yang melihat monster Red Blaster, tak lama monster Blue datang dan membantu Mei keluar dari jendela. Tanpa pikir panjang Mei diam-diam pergi menemui monster Red Blazer tersebut. Mei memotong tali yang mengikat monster Red Blazer tersebut kapal sampai di hadapan raja dan ratu. Dengan tombaknya, untuk membuktikan bahwa dia telah berhasil menangkap monster yang terkuat, sesuai dengan perjanjian mereka Jacob berusaha menghentikan tindakan Kapten Crow. Mereka dua pun bertarung sayangnya. Jacob berhasil dikalahkan. Selain itu Sarah datang dan membantu Mei melepaskan ikatan monster itu. Hingga Kapten Crow terjatuh dari tubuh monster Red Blazer. Melihat itu semua orang yang berada di istana mulai panik. Tak lama kemudian, monster Red Blazer pun mencoba menyerang Kapten Crow dan tiba-tiba, semua warga istana terkejut melihat kejadian itu. Bagaimana mungkin seorang bocah bisa mengetikkan monster terkuat hanya dengan satu kata? Kemudian Jacob mengatakan kepada monster Red Blazer. Jacob mengatakan sebuah kalimat yaitu akhiri perburuan monster dihapuskan. Kembali tenang mereka berdua pun naik ke atas tubuh monster Red Blazer tersebut. Di sana Mei mengungkap sebuah kebenaran bahwa selama ini mereka telah dibohongi oleh dongeng kerajaan, di mana kerajaan mengatakan bahwa monster telah menyerang pulau mereka. Semua itu adalah kebohongan yang telah dibuat oleh raja dan ratu agar para warga membenci monster itu. Mendengar itu ratu memerintahkan jenderal istana untuk menangkap mereka, tetapi jenderal menolak. Raja dan ratu pun masuk ke dalam istana. Di sisi lain Jacob dan Mei memutuskan pergi meninggalkan pulau. Setelah mengetahui kebenaran Kapten Crow juga memutuskan berhenti memburu monster dan ia menyesal. Beberapa hari kemudian Mei, monster Blue dan Jacob sedang berada di tepi lautan. Kini mereka tinggal bersama-sama sebagai satu keluarga dan inilah akhir dari cerita ini. Terima kasih sudah menonton film ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like agar channel Film Junai Keren tambah semangat menghibur kalian semua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.